warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Hairul Anas, kelas 3B semester 3. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yaitu 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Ada sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru? Ya, jika belum ada, baik sebelumnya saya akan menjelaskan 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Sebelum kita menjelaskan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, kita harus perlu memahami apa sih itu makna dari kompetensi tersebut. Jadi kompetensi tersebut yaitu suatu kemampuan percakapan memiliki seseorang terhadap suatu yang umpan serta dapat menguasainya. Jadi kompetensi itu sesuatu yang dapat kita kuasai dan dapat kita embankan atau menguasainya. Di antara 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, yang pertama diantaranya itu kompetensi pedagogi, yang kedua kompetensi sosial, yang ketiga kompetensi kepribadian, dan yang keempat kompetensi profesional. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 kompetensi yang tersebut. Yang pertama, kompetensi pedagogi, yaitu suatu kemampuan mengelola pembelajaran. Dari kata mengelola saja pembelajaran, kita dapat memahami bahwasanya kompetensi pedagogi yaitu suatu kemampuan mengelola pembelajaran, bahwa seorang guru harus mampu mengelola pembelajaran tersebut dengan cara bagaimana dikelola. Yang pertama, perancangan. Apa yang kita rancang untuk diajarkan kepada siswa. Setelah kita rancang, kita ajarkan dan membuahkan hasil sebenarnya itu kita evaluasi dari hasil pembelajaran tersebut. Apakah siswa betul-betul paham apa yang kita jelaskan, apa yang kita bawakan terhadap siswa dalam pembelajaran tersebut. Setelah kita dapatkan yang ini, setelah kita lakukan yang ini, maka kita perlu mengembangkan peserta didik. Oh, peserta didik ini perlu dikembangkan lagi. Peserta ini sudah paham, oh peserta ini masih perlu dikembangkan. Setelah kompetensi pedagogi, seorang guru betul-betul harus memiliki kompetensi pedagogi ini. Dengan seorang guru memiliki kompetensi pedagogi, guru pasti akan memberikan pembelajaran yang efektif terhadap siswanya. Selanjutnya yang kedua yaitu kompetensi sosial, yaitu suatu kemampuan guru untuk berinteraksi sosial terhadap antara peserta didiknya, orang tua siswanya, dan lain-lain. Jadi seorang guru juga perlu memiliki kompetensi sosial. Dengan seorang guru memiliki kompetensi sosial, guru tersebut dapat berinteraksi dengan siswanya. Jangan sampai guru tersebut tidak memiliki kompetensi sosial, jadi dia tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap siswanya. Jadi dia mengajar tanpa mengetahui siswa ini ingin di sini, siswa ini ingin di sini. Jadi menurut saya kompetensi sosial ini sangat perlu dipahami oleh seorang guru. Karena dengan memiliki kompetensi sosial, guru dapat berinteraksi dengan baik terhadap orang tua siswa dan peserta didiknya. Jadi ketika siswanya berada dalam kesulitan, oh siswa ini dapat memahami siswa saya ini mengalami kesulitan, siswa ini begini, siswa begini dan begini. Selanjutnya yaitu C, atau bagian ketiga yaitu kemampuan kepribadian. Berdasarkan dari kemampuan kepribadian pasti ada identitas di pikiran kita. Oh, kepribadian, bahwasanya seorang harus memiliki kepribadian baik dan dapat dicontoh oleh seorang pendidiknya. Berdasarkan dari kemampuan kompetensi kepribadian yaitu suatu kompetensi profesional. Konseling yang mencerminkan kepribadian yang mantap atau baik terhadap siswanya, yang stabil dan dewasa. Dan dikatakan dewasa ini seorang guru juga harus memiliki pemikiran dewasa, bukan hanya tua tapi biasanya ada juga yang sudah besar tapi pemikirannya masih stabil. Jadi seorang guru tersebut harus memiliki kepribadian dari sikap dewasa. Jadi seorang guru sudah tahu mana yang baik, yang mana yang buruk, yang perlu diajarkan kepada siswanya. Dan dari kepribadian seorang guru ini dapat diteladani oleh seorang siswa. Jadi seorang siswa pasti meneladani sikap dari gurunya. Jadi seorang guru jika mencerminkan hal yang kurang baik terhadap siswanya, pasti siswanya bertanya, kenapa guru saya begini, kenapa guru saya begini. Jadi kompetensi kepribadian ini perlu dimiliki oleh seorang guru. Karena kompetensi ini salah satu 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru. Selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Ini juga sangat penting karena kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi. Dengan kata ini penguasaan materi pasti
pasti terlintas di pikiran kita, oh jadi seorang guru itu harus profesional, dia harus memahami materi-materi yang diajarkan kepada siswanya. Dan selanjutnya itu pembelajaran secara luas dan mendalam. Jadi seorang guru juga harus mendalami apa-apa yang perlu dikembangkan, apa-apa yang ingin diketahui. Dari kata profesional pasti juga kita berpikir, oh profesional seorang guru harus memiliki tingkat, harus memiliki kompetensi profesional ini. Dengan memiliki kompetensi profesional ini, maka pembelajaran akan berjalan secara efektif. Yang dimana kompetensi profesional ini mencakup penguasaan materi, penguasaan kurikulum, dan substansi keilmuan di bidang studi. Jadi selain dari materi yang harus diberikan oleh seorang guru, guru juga perlu menguasai kurikulum tersebut. Dengan menguasai kurikulum tersebut, maka pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Baik teman-teman, untuk kompetensi yang saya jelaskan, semoga teman-teman dapat paham apa yang harus dimiliki oleh seorang guru. Di antaranya itu kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Empat kompetensi itu sangat-sangat penting untuk dipelajari atau sangat-sangat penting dikuasai seorang guru. Dengan seorang guru memiliki empat kompetensi ini, maka seorang guru dapat dikatakan sebagai guru profesional. Misalnya dari kata profesional berarti guru tersebut profesional dalam mengajar. Jadi dengan seorang guru memahami betul-betul pembelajaran tersebut, betul-betul menguasai kelas tersebut, maka insya Allah pembelajaran tersebut dapat berjalan secara efektif dan lancar. Baik, itu sekian dari materi yang saya bawakan, yaitu kompetensi yang dimiliki dari guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.